Adik tahu dia lagi butuh duit, sambil lewat di depan kakaknya, dia nggak minta, dia bilang piring begitu saja. Jangan ngomong. Rp1.000 lagi. Setiap saat si adik butuh duit, dia cuma ngomong piring, langsung Rp1.000. Lama-lama si kakak pusing juga, habis uang gua ini kalau begini. Nah, bagaimana caranya supaya Rp1.000 terus? Tanpa sepengetahuan adiknya, dia cari mamanya. Dengan ketakutan luar biasa, dia ngaku, berapa waktu yang lalu saya cuci piring, saya pecahkan piring mama sudah. Dia ngaku, mamanya bilangnya sudah. Dengan hati yang besar mama berkata, kalau piring nggak pecah, pabriknya makan apa nanti? Terus dia kaget. Jadi mama tidak marah sama saya. Ya, mama bilang hati-hati saja. Dia nyeselnya, saudara. Kalau tahu begini ngaku dari waktu itu, nggak berapa puluh ribu apa sudah ini. Saudara, waktu saya dapat ilustrasi itu, saya terbuka tentang ayat ini. Ingat waktu kita masih kecil, kapan kita akan merasa bebas ketemu orang tua, papa atau mama setelah kita berbuat salah? Jawabannya gampang, setelah mereka hukum kita. Ayo, ya atau enggak? Waktu kita bersalah dan mereka belum hukum, kita ketakutan terus. Aneh bukan? Mengapa setelah dihukum malah bebas? Mikir ya atau tidak? Mengapa sebelum dihukum kita nggak bisa bebas? Ngerti nggak jawabannya? Karena kita belum mengaku. Pengakuan kita kepada sesama kita itu membuka pintu untuk terang itu masuk, saudara. Tapi ketertutupan kita kepada sebuah dosa yang kita buat atas orang lain, itu membuat kegelapan makin gelap dalam diri kita. Maka itu kita nggak jadi orang benar, kita jadi orang gelap karena kita tutupi sesuatu. Dan orang seperti itu nggak bisa bebas hidupnya. Coba, kalau seorang menyembunyikan sesuatu, bebas nggak ketemu orang? Coba jawab, bebas atau tidak? Pasti tidak. Kita berusaha supaya orang tidak tahu. Nah, seperti itu dosa yang kita nggak mau ngakui. Kalau dosa itu kita buat atas manusia. Maka suatu hari ketika adiknya butuh uang lagi, piring, kakaknya pura-pura nggak dengar. Terus adiknya dekat-dekat, piring apa? Dia tanya. Yang pecah itu nggak ada apa-apa. Saya lapor mama. Silakan. Adiknya betul-betul marah. Dia bilang, mama tahu nggak kakak begini? Oh, sudah tahu. Oh, mama sudah tahu. Ilustrasi itu menguatkan saya tentang firman ini. Saudara, maka itu ada bagian-bagian dari masalah kehidupan kita. Bukan Tuhan yang menyelesaikan, harus kita menyelesaikan. Nah, gereja kekurangan ini. Kekurangan apa? Kurang tempat untuk orang bisa terbuka. Kenapa? Karena di gereja banyak mulut bocor. Tahu kata itu? Kalau panci bocor bisa ditambal. Kalau mulut bocor mau tambal paniki pun nggak bisa. Ngerti kata mulut bocor? Orang yang nggak bisa simpan rahasia. Padahal di gereja perlu ada tempat ini. Sebab untuk bisa melahirkan orang-orang benar, supaya doanya itu berkuasa dan dahsyat, perlu ada keterbukaan dan kejujuran dalam hidup. Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, maka kita perlu curhat, tempat untuk mencurahkan isi hati. Ini yang kita harus pikirkan dalam hidup. Maka itu dalam pelayanan yang ada, bentuklah kelompok-kelompok itu yang betul-betul bisa simpan rahasia. Kalau ada saudara kita mengungkapkan sesuatu yang paling rahasia sekali. Mengapa masalah suami istri nggak pernah tuntas diselesaikan dalam pernikahan? Karena suami istri nggak ada tempat untuk menceritakan. Takut. Akhirnya ketemu tempat yang salah. Justru lihat aja gereja. Pencariannya justru bukan pada sesama orang Kristen, bukan, tapi pada orang luar yang bukan Kristen. Tolong, pelayanan di gereja harus ada pelayanan seperti ini. Setelah saling mengaku dosa, lalu saling mendoakan. Wah, itu akan ada kelegaan yang luar biasa. Saya tidak tahu dalam wadah kelompok perempuan ini, para pelayan, para pengurus, rekan-rekan sekerja, siapkan diri untuk menjadi tempat ada orang-orang terbuka. Lalu kita saling mengaku. Kita pun kalau ada orang yang datang kepada kita, kita harus saling mengaku apa kelemahan kita, apa salah kita. Harus saling mengaku. Jadi nggak bisa dari pihak itu yang mengaku kepada kita, tapi kita diam-diam saja, tidak bisa.
saling itu dua pihak. Nah, mari kita teliti lebih jauh. Mengapa Tuhan jadi tidak maha kuasa? Kalau kita lihat ayat ini, sehingga dia perlu manusia untuk tempat pengakuan dosa. Kan begitu pikiran kita. Kok Tuhan jadi seperti tidak maha kuasa? Betul tidak, saudara? Ternyata bukan itu. Keterbukaan ini kunci utamanya. Saudara, saya akan berikan contoh rumah. Bukankah semua kita ini rumah Tuhan? Ya atau tidak? Oke. Konsep rumah kita akan pakai. Sebagus apa rumah itu, semahal apa biaya untuk membangun, misalnya 2 miliar sekalipun. Saya mau tanya, 2 bulan rumah itu nggak dimasukin orang, dan semua pintu jendela tertutup rapat pakai korden lagi yang warna gelap. Saya mau tanya, setelah bulan ketiga kita masuk, rumah itu jadi apa? Rusak, pengap, kotor, bau. Sama dengan rumah Tuhan ini, kalau tidak dibuka, pengap, bau, kotor. Saudara, rumah itu adalah satu-satunya buatan manusia yang paling unik. Kalau saya teliti, semua buatan orang, apa saja, baju, sepatu, jam tangan, apa saja yang buatan orang kecuali rumah. Coba lihat, kalau nggak dipakai, dia rusak atau tidak? Sepatu, baju nggak dipakai, nggak rusak. Tapi aneh kalau rumah itu nggak dipakai, dia rusak. Betul nggak? Kenapa? Siapa yang rusak? Sama dengan rumah Tuhan ini. Kalau Tuhan tidak memakai kita karena dia yang punya rumah, maka hantu yang pakai kita. Rumah orang, kalau bukan orang yang menempati, yang kotor-kotor yang tinggal di situ, tikus, binatang-binatang najis ada di situ semua kotor. Kalau rumah sudah seperti itu, nggak usah repot-repot. Buka semua pintu dan jendela, biar cahaya matahari masuk. Saudara lihat, begitu terang itu masuk dalam rumah itu, binatang najis pergi atau tinggal di situ? Langsung pergi. Aneh sekali. Ini yang kita kurang dalam gereja Tuhan. Ketertutupan hidup kita karena kita tidak pernah mau mengaku dosa kita kepada sesama kita. Kalau kita berbuat dosa kepada manusia, membuat rumah Tuhan jadi kotor, jadi pengap, jadi bau. Tuhan Yesus sendiri pasti nggak betah tinggal di rumah ini. Saudara, sejak saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini, saya gunakan prinsip ini. Saya sampai hari ini, walaupun saya sudah menikah, kami tidak pernah tinggal sendiri sampai hari ini. Karena saya ingin belajar untuk hidup terbuka dengan semua orang. Bahkan saya lebih radikal lagi. Sampai hari ini, kamar kami, almari kami, itu tidak pernah pakai kunci sampai hari ini. Jadi semua orang yang tinggal dengan kami, mereka akan tahu apa saja yang ada di dalam kamar kami. Karena kami terbuka dengan semua orang yang ada. Saya mengajar itu kepada semua anak-anak saya yang satu tim tinggal sama-sama. Kami berusaha untuk tidak ada rahasia dalam hidup ini. Untuk apa punya rahasia, bikin capek hidup. Maka itu saudara, sehebat apa seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan, kalau mereka tidak pernah tinggal serumah dengan orang-orang lain, saya itu sulit untuk respect. Karena ternyata tinggal dengan orang lain itu tidak gampang. Tapi saya bersyukur 12 tahun istri saya berhasil. Luar biasa. Sekarang itu kami tinggal dengan 2 keluarga. Yang satu sudah punya anak 4 dengan 4 bujangan lagi. Kami satu rumah. Dan saya selalu punya prinsip dapur kalau satu itu hemat luar biasa. Karena betul nggak, kalau dapur satu itu hemat. Masak nasi bareng-bareng, masak bareng-bareng, dimakan sama-sama. Dan kami pakai cara itu sampai hari ini. Kalau kami pergi kemana-mana juga, kunci kami nggak pernah bawa. Kalau ada tamu mau pakai tempat tidur, pakai kalau kami nggak ada. Saudara, karena kami ingin terang Tuhan terus masuk ke rumahnya. Karena kalau terang itu ada, yang najis nggak akan pernah tinggal di situ. Ini konsep yang ada. Pikirkan baik-baik. Maka itu hanya Tuhan yang boleh punya rahasia. Kita tidak boleh punya rahasia. Harus terbuka betul-betul dalam hidup. Sampai keuangan. Semua tim kami tahu keadaan uang kami secara pribadi. Mereka tahu, mereka boleh lihat. ATM saya bisa dipegang oleh siapapun juga, tidak akan ada masalah. Dan kami nggak pernah takut
untuk mereka macam-macam karena kamu sebaca terbuka kepada mereka. Dan hasilnya saudara, hidup tanpa rahasia itu enak dan ringan betul-betul. Enggak ada beban yang perlu ditutup